Dalam sejarah Islam di Tanah Jawa, dikenal 9 wali besar yang berperan penting menyebarkan agama Islam dengan cara damai, bijaksana, dan berakar pada budaya setempat. Mereka dikenal sebagai Wali Songo, 9 tokoh yang bukan hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga membangun peradaban, membimbing masyarakat, dan menanamkan nilai Islam tanpa paksaan. Namun sebelum jaringan 9 wali itu terbentuk, sebelum dakwah Islam mengakar kuat di Jawa, ada satu sosok perintis yang membuka jalan dengan kesabaran dan pengorbanan panjang. Dialah Maulana Malik Ibrahim, wali pertama yang datang ke Tanah Jawa. Ia bukan hanya pendahulu, tetapi fondasi dari seluruh dakwah Wali Songo setelahnya. Dari tangannya, metode dakwah damai mulai dirintis. Dari langkahnya, benih Islam pertama kali tumbuh di tengah masyarakat Jawa yang sedang dilanda krisis. Dan dari keteladanannya, generasi wali berikutnya melanjutkan perjuangan hingga Islam mengakar kuat di Nusantara. Kisah ini adalah kisah awal segalanya. Kisah tentang wali pertama yang membuka pintu agar cahaya Islam dapat masuk dan menetap di Tanah Jawa. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Abad ke-14 merupakan salah satu masa paling menentukan dalam sejarah dunia Islam. Pada periode inilah jaringan perdagangan dan keilmuan membentang luas, menghubungkan Asia Tengah, Persia, India, Afrika Timur, hingga Kepulauan Nusantara. Jalur-jalur laut dan darat tidak hanya menjadi lintasan komoditas, tetapi juga jalan berpindahnya gagasan, tradisi, dan keyakinan. Ulama, pedagang, sufi dan musafir bergerak bersama arus zaman, membawa agama Islam melampaui batas etnis dan wilayah. Di tengah dunia yang sedang bergerak itu, lahirlah seorang tokoh yang kelak menjadi tonggak penting sejarah Islam di Tanah Jawa. Ia dikenal dengan banyak nama: Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Syekh Maghribi, dan dalam beberapa riwayat disebut pula Makhdum Ibrahim As-Samarqandi. Banyaknya nama ini bukan sekadar variasi penyebutan, melainkan cerminan dari perjalanan hidupnya yang melintasi berbagai dunia dan budaya. Menurut Babat Tanah Jawi versi J.J. Mensma, Maulana Malik Ibrahim berasal dari Samarkand, sebuah kota tua di Asia Tengah yang pada masa itu menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan peradaban Islam. Penyebutan As-Samarqandi oleh lidah Jawa kemudian berubah menjadi Asmarakandi, sebuah adaptasi fonetik yang lazim terjadi ketika istilah asing memasuki bahasa lokal. Dari perubahan bunyi inilah, generasi Jawa mengenalnya sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi, sebuah nama yang kemudian hidup dalam tradisi babat dan cerita rakyat. Samarkand pada paruh awal abad ke-14 bukanlah kota biasa. Ia merupakan simpul penting jalur sutra, tempat bertemunya ulama, pedagang, dan cendekiawan dari berbagai negeri. Di kota semacam inilah tradisi keilmuan Islam berpadu dengan kecakapan berdagang dan keterbukaan budaya. Jika benar Maulana Malik Ibrahim lahir di wilayah ini, maka ia tumbuh dalam atmosfer kosmopolitan yang membentuk cara pandangnya, luas, rasional, dan adaptif terhadap perbedaan. Namun persoalan asal-usul Maulana Malik Ibrahim tidak pernah tunggal. Selain versi Samarkand, masyarakat Jawa sejak lama mengenalnya dengan sebutan Syekh Maghribi. Julukan ini memunculkan dugaan bahwa ia berasal dari wilayah Maghrib, yakni Afrika Utara, khususnya Maroko. Dalam tradisi masyarakat Jawa, sebutan Maghribi sering digunakan untuk orang asing dari barat dunia Islam. Julukan ini menunjukkan bahwa sosok Maulana Malik Ibrahim dipandang datang dari negeri jauh, membawa wibawa dan ilmu yang tidak biasa. Sumber lain datang dari catatan kolonial. Dalam The History of Java, Thomas Stamford Raffles mencatat keterangan para penulis lokal bahwa Maulana Malik Ibrahim
adalah seorang pendeta atau pandita besar yang berasal dari Arabia, keturunan Zainal Abidin, dan memiliki hubungan dengan penguasa negeri seberang. Catatan ini menunjukkan bahwa dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa, Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai tokoh besar dari dunia Islam inti, bukan pribumi setempat. Pendapat lain yang sering dianggap paling kuat datang dari kajian epigrafi. J.P. Moket melalui pembacaan baris kelima, Prasasti Makam Maulana Malik Ibrahim di Gapura Wetan, Gresik, menyimpulkan bahwa ia berasal dari Kashan, sebuah wilayah di Persia, Iran sekarang. Prasasti ini menjadi sumber material paling konkret yang dimiliki para sejarawan dan karenanya sering dijadikan rujukan utama dalam studi modern. Keberagaman versi asal-usul ini kerap dianggap sebagai masalah. Namun dalam kajian sejarah tokoh lintas dunia seperti Maulana Malik Ibrahim, perbedaan sumber justru menunjukkan satu hal penting. Ia bukan figur lokal yang sempit, melainkan sosok global yang hidup di persimpangan banyak peradaban. Jejak hidupnya tersebar di berbagai wilayah, sehingga ingatan tentangnya pun terpecah dalam beragam tradisi. Yang lebih penting dari perdebatan tempat lahir adalah nasabnya. Hampir seluruh versi silsilah sepakat bahwa Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali. Rangkaian silsilah itu panjang dan berlapis, melalui nama-nama besar dalam sejarah Islam seperti Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Asy-Syadiq, hingga tokoh-tokoh penting dalam diaspora Ahlul Bait ke wilayah timur. Dalam tradisi Ahlul Bait, nasab bukan sekadar garis darah, melainkan amanah dakwah. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipandang memikul tanggung jawab moral untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, dan menyampaikan Islam dengan hikmah. Amanah inilah yang menjadi beban sekaligus panggilan hidup bagi Maulana Malik Ibrahim sejak masa mudanya. Lingkungan tempat ia tumbuh diyakini merupakan lingkungan ulama dan pedagang. Dua dunia ini, ilmu dan perdagangan, tidak pernah dipisahkan dalam sejarah Islam awal. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, perdagangan menjadi sarana dakwah yang efektif, membuka ruang interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Dari tradisi inilah Maulana Malik Ibrahim mewarisi pendekatan dakwah yang tidak kaku, tidak memaksa, dan sangat manusiawi. Sebagai seorang muda yang dibesarkan dalam tradisi tersebut, watak Maulana Malik Ibrahim terbentuk dengan kuat. Ia dikenal lembut dalam sikap, rasional dalam berpikir, dan adaptif dalam menghadapi perbedaan budaya. Ia tidak membawa Islam sebagai identitas yang mengancam, melainkan sebagai nilai yang memberi solusi. Sikap ini kelak menjadi kunci keberhasilannya di tanah Jawa. Namun dunia tempat ia hidup bukanlah dunia yang tenang. Abad ke-14 ditandai oleh konflik politik, perebutan kekuasaan, dan perubahan besar dalam tatanan sosial. Di banyak wilayah, Islam telah mapan, tetapi di wilayah lain, termasuk Nusantara, Islam masih berada pada tahap awal perjumpaan dengan budaya lokal. Kebutuhan akan pendakwah yang berilmu, bijaksana, dan berjiwa kosmopolitan menjadi sangat mendesak. Di titik inilah Maulana Malik Ibrahim menghadapi keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan pusat-pusat peradaban lama, dan bergerak menuju wilayah timur yang jauh, Kepulauan Nusantara. Keputusan ini bukan sekadar perjalanan geografis, melainkan pengorbanan eksistensial. Ia meninggalkan kenyamanan dunia asalnya demi sebuah wilayah yang belum ia kenal, dengan tantangan budaya, bahasa, dan keyakinan yang sama sekali berbeda. Perjalanan menuju timur pada masa itu penuh risiko. Lautan luas, cuaca ekstrem, penyakit, dan ketidakpastian hidup menjadi bagian dari realitas. Banyak yang berangkat, tetapi tidak pernah sampai. Namun bagi Maulana Malik Ibrahim, perjalanan ini bukan migrasi biasa. Ia membawa amanah nasab, tradisi keilmuan, dan visi dakwah jangka panjang. Dengan tekad yang lahir dari kesadaran spiritual dan tanggung jawab sejarah, Maulana Malik Ibrahim melangkah ke arah yang tidak banyak dipilih orang, menjadi perintis. Ia tidak datang untuk menguasai, tetapi untuk mengabdi. Tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembimbing. Tidak membawa pedang, tetapi membawa ilmu, empati, dan kesabaran. Pada saat ia meninggalkan tanah kelahirannya, ia mungkin tidak tahu bagaimana akhir perjalanannya.
Namun satu hal pasti, langkah itu akan mengubah wajah Jawa selamanya. Dari seorang musafir lintas dunia, ia akan menjelma menjadi akar pertama dakwah Islam di Jawa, sosok yang kelak dikenang sebagai wali pertama, dan fondasi dari jaringan Wali Songo. Dan dari keputusan sunyi itulah, sebuah misi panjang dakwah peradaban benar-benar dimulai. Setelah menempuh perjalanan panjang lintas samudra dan peradaban, Maulana Malik Ibrahim akhirnya menginjakkan kaki di pesisir utara Jawa Timur. Wilayah yang menjadi titik awal kehadirannya dikenal dalam sumber-sumber lama sebagai Leran atau Sembalo, kini termasuk kawasan Manyar, tidak jauh dari pusat pelabuhan Gresik. Kedatangan ini bukan sekadar pendaratan seorang musafir, melainkan awal dari sebuah babak sejarah baru yang akan mengubah wajah keagamaan Jawa secara perlahan namun mendasar. Pesisir Gresik pada akhir abad ke-14 adalah kawasan strategis. Ia menjadi simpul perdagangan maritim yang ramai, tempat kapal-kapal dari berbagai negeri singgah membawa rempah, kain, dan komoditas lainnya. Namun di balik keramaian itu, Jawa tengah berada dalam krisis besar. Kekuasaan Majapahit yang dahulu kokoh mulai rapuh. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan perang saudara melemahkan struktur negara. Jalur distribusi pangan terganggu, pajak memberatkan rakyat, dan ketimpangan sosial semakin nyata. Bagi rakyat kecil, petani, nelayan, buruh pelabuhan, masa itu adalah masa kehilangan pegangan. Tradisi lama masih dijalani, tetapi tidak lagi memberi jawaban atas penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi seperti inilah, kehadiran Maulana Malik Ibrahim menjadi kontras yang menenangkan. Ia datang tanpa pasukan, tanpa simbol kekuasaan, dan tanpa tuntutan kepatuhan. Ia hadir sebagai bagian dari masyarakat, menyatu dengan denyut kehidupan sehari-hari. Pendekatan dakwah yang dipilihnya sejak awal bukan mimbar dan khotbah. Ia memahami bahwa masyarakat yang terluka oleh krisis tidak membutuhkan ceramah yang menghakimi. Mereka membutuhkan empati, solusi nyata, dan teladan hidup. Maka langkah pertamanya adalah pergaulan sosial, mendekati manusia sebagai manusia, bukan sebagai objek dakwah. Sebagaimana tradisi ulama perantau di dunia Islam, Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitasnya melalui perdagangan. Ia berdagang di pelabuhan terbuka yang kini dikenal sebagai Desa Romo, kawasan Manyar. Perdagangan membuka ruang perjumpaan yang setara. Di pasar dan dermaga, ia berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Pedagang kecil, pemilik kapal, hingga bangsawan yang menanam modal. Melalui transaksi yang jujur dan sikap yang adil, ia menanamkan kepercayaan, modal terpenting dalam dakwah damai. Namun perdagangan bukan satu-satunya jalan. Dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, ia membuka warung murah, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bagi rakyat kecil, langkah ini bukan sekadar bantuan ekonomi, melainkan isyarat kepedulian yang tulus. Pada saat yang sama, ia juga dikenal memberikan pengobatan gratis. Sebagai tabib, ia membantu masyarakat yang sakit tanpa meminta imbalan, memulihkan harapan di tengah keterbatasan akses kesehatan. Di wilayah agraris sekitar Gresik, Maulana Malik Ibrahim mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Teknik ini membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko gagal panen. Sebuah intervensi nyata pada akar persoalan ekonomi rakyat. Melalui pertanian, ia menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat secara langsung, menunjukkan bahwa ajaran Islam membawa kemaslahatan, bukan sekadar ritual. Pendekatan ini menciptakan ketegangan sosial yang unik. Di satu sisi, agama lama tidak diserang atau direndahkan, tidak ada konfrontasi terbuka. Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan kehadiran nilai baru yang lebih adil, penuh kasih, dan rasional. Islam hadir sebagai harapan, bukan sebagai ancaman. Inilah kekuatan dakwah kultural. Perubahan lahir dari keteladanan, bukan paksaan. Ketika kepercayaan masyarakat mulai terbentuk, barulah Maulana Malik Ibrahim memperluas aktivitas ke ranah pendidikan. Ia mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan, Manyar, sebagai pusat ibadah dan pembelajaran. Tak lama kemudian, ia membangun pondokan di Leran, tempat para penuntut ilmu tinggal dan belajar. Pondokan ini bukan hanya ruang belajar agama,
tetapi juga pusat pembentukan adab dan solidaritas sosial. Keberhasilan pendekatan akar rumput ini perlahan menarik perhatian kalangan elit. Dalam beberapa riwayat, Maulana Malik Ibrahim melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Meskipun penguasa Majapahit tidak memeluk Islam, ia menerima kehadiran sang pendakwah dengan baik. Sikap ini mencerminkan realitas politik kala itu. Majapahit telah lama berinteraksi dengan orang asing dari Asia Barat, dan toleransi pragmatis menjadi kebutuhan. Sebagai bentuk penerimaan, penguasa Majapahit memberikan sebidang tanah di pinggiran Gresik, wilayah yang kini dikenal sebagai Gapura. Pemberian ini memiliki makna strategis. Ia memberi ruang legal dan aman bagi pengembangan komunitas Muslim tanpa menimbulkan konflik terbuka. Di tanah inilah fondasi dakwah Islam di Jawa Timur semakin kokoh. Di tengah runtuhnya tatanan lama, Maulana Malik Ibrahim tidak pernah memosisikan diri sebagai oposisi politik. Ia memilih jalan rekonstruksi sosial. Ketika perang saudara melemahkan negara, ia menguatkan masyarakat. Ketika ekonomi terpuruk, ia menghadirkan solusi praktis. Ketika kepercayaan publik menipis, ia membangunnya kembali melalui integritas pribadi. Dampak pendekatan ini terasa luas. Masyarakat mulai memeluk Islam bukan karena tekanan, tetapi karena pengalaman langsung akan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Mereka melihat agama yang memuliakan kerja, menghargai ilmu, dan merawat sesama. Perubahan itu terjadi senyap tetapi berlapis dan mengakar. Pondokan-pondokan yang didirikan Maulana Malik Ibrahim menjadi ruang kaderisasi. Di sanalah benih-benih generasi berikutnya disemai para murid yang kelak melanjutkan dakwah dengan pendekatan serupa. Jaringan ini tidak dibangun dalam semalam tetapi melalui proses panjang yang sabar. Dari Leran dan Pasucinan, gelombang perubahan bergerak ke wilayah lain di Jawa Timur. Pada fase ini, pondasi Islam Jawa Timur telah terbentuk. Ia berdiri di atas 3 pilar: empati kemanusiaan, solusi praktis, dan pendidikan berkelanjutan. Pilar-pilar ini menjelaskan mengapa dakwah Islam di Jawa tidak meledak dalam konflik, tetapi tumbuh sebagai budaya yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Akhir abad ke-14 menutup satu fase penting. Islam tidak lagi asing di Jawa Timur. Ia telah menemukan rumahnya. Dan di balik proses ini, berdiri sosok perintis yang bekerja dalam kesunyian, menolak konfrontasi, dan memilih jalan panjang yang berbuah abadi. Dari titik inilah, sejarah bergerak ke fase berikutnya. Jaringan wali generasi selanjutnya mulai muncul, meneruskan metode dan visi yang telah diletakkan. Apa yang dimulai sebagai pergaulan sosial di pelabuhan dan ladang, kini berkembang menjadi gerakan peradaban yang akan membentuk identitas Jawa untuk berabad-abad ke depan. Dan semuanya berakar pada hijrah panjang seorang pendakwah yang memilih merangkul, bukan memaksa, sebuah pilihan yang kelak menjadikan Islam tumbuh kuat dan lestari di tanah Jawa. Keberhasilan dakwah Maulana Malik Ibrahim di tanah Jawa tidak hanya berdiri di atas metode sosial dan ekonomi yang ia bangun, tetapi juga ditopang oleh jaringan keluarga dan kaderisasi ulama yang disiapkan secara matang dan berjangka panjang. Dalam tradisi Islam klasik, kesinambungan dakwah tidak dilepaskan dari pembinaan generasi, baik melalui pendidikan maupun ikatan keluarga yang menjaga nilai, adab, dan visi perjuangan. Maulana Malik Ibrahim diketahui memiliki 3 orang istri, masing-masing dengan latar belakang yang menghubungkannya pada jaringan keilmuan dan kekuasaan Islam lintas wilayah. Dari ketiga pernikahan tersebut, lahirlah anak-anak yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara. Keluarga baginya bukan ruang privat semata, melainkan bagian dari strategi peradaban. Dari pernikahannya dengan Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam, Maulana Israel, yang disebut sebagai putri Raja Champa dari dinasti Azmat Khan, Maulana Malik Ibrahim dikaruniai 2 anak, Maulana Mokhfaroh dan Syarifah Sarah. Hubungan dengan Champa ini menempatkannya dalam jejaring politik dan keilmuan Asia Tenggara, memperkuat posisi dakwah Islam di wilayah maritim yang saling terhubung oleh jalur perdagangan. Dari pernikahannya dengan Siti Maryam binti Syekh Subakir, lahir 4 anak, Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Sementara dari Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi,
lahir dua anak, Abbas dan Yusuf. Banyaknya keturunan ini menunjukkan bahwa Maulana Malik Ibrahim tidak hidup dalam asketisme ekstrem yang memutus garis keluarga, melainkan menjalani kehidupan ulama yang seimbang antara ibadah, dakwah, dan tanggung jawab keluarga. Namun peran paling menentukan dalam kesinambungan dakwah justru tampak melalui Syarifah Sarah, putrinya. Ia dinikahkan dengan Sayyid Fadl Ali Murtada, yang dikenal pula sebagai Sunan Santri atau Raden Santri. Dari pernikahan ini lahir dua tokoh penting, Haji Utsman Sunan Manyuran dan Utsman Haji Sunan Ngudung. Garis ini berlanjut ketika Sunan Ngudung melahirkan Sayyid Ja'far Syadik yang dikenal luas sebagai Sunan Kudus, salah satu wali utama dalam jajaran Wali Songo. Dengan demikian, melalui jalur keluarga, Maulana Malik Ibrahim menjadi akar genealogis dari sebagian besar jaringan Wali Songo. Dakwah Islam Jawa bukan sekadar hasil kerja individual para wali, melainkan proyek lintas generasi yang dirancang sejak awal. Keluarga menjadi wahana transmisi nilai, ilmu, dan visi dakwah damai. Di balik jaringan keluarga ini, terdapat pula hubungan spiritual dan historis dengan tokoh-tokoh besar lain dalam tradisi Islam Nusantara, seperti Maulana Jumadil Kubro dan Maulana Ishaq. Dalam legenda rakyat dan beberapa babad, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq disebut sebagai putra Maulana Jumadil Kubro, seorang ulama besar yang dianggap sebagai leluhur spiritual para wali di Jawa. Meski aspek historisnya masih diperdebatkan, hubungan ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat Jawa tentang adanya silsilah dakwah yang bersambung dan terorganisasi. Maulana Ishaq sendiri dikenal sebagai ulama besar di Samudra Pasai, pusat awal Islam di Nusantara. Ia juga disebut sebagai ayah dari Raden Paku, Sunan Giri. Jika legenda ini ditarik dalam kerangka besar, maka terlihat jelas bahwa Maulana Malik Ibrahim berada di tengah jaringan ulama maritim yang membentang dari Persia, India, Champa, Pasai, hingga Jawa. Jaringan ini bekerja tanpa struktur formal, tetapi terikat oleh visi dan nilai yang sama. Salah satu episode paling menyentuh dalam riwayat Maulana Malik Ibrahim adalah kisah bermukim di Champa. Dalam cerita rakyat, ia tinggal di negeri tersebut selama bertahun-tahun, menikah dengan putri raja, dan menjalankan misi dakwah yang senyap namun mendalam. Dari pernikahan itu, menurut versi legenda, lahir Raden Rahmat, Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtada, Raden Santri. Meski secara historis versi ini diperdebatkan, ia tetap memiliki makna simbolik yang kuat, bahwa dakwah Islam di Jawa tidak lahir tiba-tiba, tetapi melalui rantai panjang migrasi, pernikahan, dan pengorbanan. Yang paling menonjol dari kisah Champa adalah perpisahan. Dalam legenda, Maulana Malik Ibrahim meninggalkan keluarga yang ia cintai demi melanjutkan dakwah ke Jawa. Keputusan ini menggambarkan sisi paling menyedihkan dari hidup seorang pendakwah perintis. Ia harus memilih antara kebahagiaan keluarga dan panggilan dakwah yang lebih luas. Perpisahan ini bukan sekadar jarak geografis, tetapi pengorbanan batin yang sunyi. Ketika kembali ke Jawa, Maulana Malik Ibrahim hidup dalam kesederhanaan. Di tengah masyarakat yang masih dilanda krisis, ia dikenal dengan julukan kakek bantal. Julukan ini mencerminkan kedekatannya dengan rakyat kecil dan gaya hidupnya yang sangat bersahaja. Ia tidak membangun jarak antara ulama dan masyarakat, tidak mengedepankan simbol kemewahan, dan tidak memanfaatkan keturunannya untuk memperoleh status sosial. Sebagai kakek bantal, ia dikenal suka duduk bersama rakyat jelata, mendengarkan keluh kesah mereka, dan membantu sebisanya. Ia hadir di sawah, di pasar, dan di pelabuhan. Kehidupan sederhana ini bukan strategi pencitraan, melainkan ekspresi autentik dari nilai dakwah yang ia yakini. Islam harus hadir sebagai rahmat, bukan beban. Selain sebagai pendakwah dan pendidik, Maulana Malik Ibrahim juga dikenal luas sebagai tabib dan penyembuh. Ia membantu masyarakat yang sakit tanpa memandang latar belakang agama atau status sosial. Dalam tradisi Jawa, peran tabib sangat penting karena menyentuh aspek paling rentan dari kehidupan manusia. Melalui pengobatan, ia menanamkan kepercayaan dan kasih sayang, membuka hati masyarakat untuk menerima nilai-nilai Islam secara alami. Semua aktivitas ini, keluarga, pendidikan, pengobatan, pertanian,
dan perdagangan terjalin dalam satu kesatuan dakwah sunyi. Tidak ada deklarasi besar, tidak ada penaklukan, tidak ada konflik terbuka. Namun justru dalam kesunyian itulah perubahan besar terjadi. Masyarakat berubah dari dalam, keyakinan bergeser secara perlahan, dan identitas baru tumbuh tanpa paksaan. Menjelang akhir fase hidupnya, Maulana Malik Ibrahim telah melihat benih-benih dakwahnya tumbuh subur. Murid-muridnya tersebar, keluarga-keluarganya melanjutkan perjuangan, dan jaringan wali mulai terbentuk. Ia tidak memaksakan dirinya menjadi pusat perhatian, tetapi justru menyiapkan panggung bagi generasi berikutnya. Dalam perspektif sejarah, inilah posisi Maulana Malik Ibrahim sebagai arsitek dakwah damai Jawa. Ia bukan hanya wali pertama, tetapi perancang metode, jaringan dan etos dakwah yang akan digunakan oleh Wali Songo setelahnya. Ia menanam, generasi berikutnya menyiram, dan masyarakat Jawa menuai hasilnya. Pada titik ini, tongkat estafet dakwah telah siap berpindah tangan. Peran Maulana Malik Ibrahim sebagai perintis mulai mencapai puncaknya. Yang tersisa adalah fase akhir kehidupannya. Fase ketika seorang arsitek peradaban harus mengikhlaskan karyanya berjalan sendiri di tangan generasi penerus. Dan dari kesunyian hidupnya, sejarah Jawa akan bergerak memasuki babak baru dengan cahaya Islam yang semakin terang, namun tetap berakar pada kasih, kearifan, dan keteladanan yang telah ia wariskan. Memasuki tahun-tahun terakhir kehidupannya, Maulana Malik Ibrahim tidak pernah benar-benar mengurangi peran dakwahnya. Usia yang menua dan tubuh yang melemah tidak menghalangi tekadnya untuk menyempurnakan apa yang telah ia rintis selama puluhan tahun di tanah Jawa. Di Leran, tempat awal dakwahnya bersemi, pondokan yang ia dirikan terus diperbaiki dan ditata. Pondokan itu bukan sekadar tempat belajar, melainkan pusat pembentukan manusia. Ruang di mana ilmu, adab, dan kepedulian sosial dirajut menjadi satu. Pada fase ini, fokus Maulana Malik Ibrahim semakin tertuju pada konsolidasi murid dan kader dakwah. Ia memastikan bahwa ajaran yang ia sampaikan tidak berhenti pada satu generasi. Murid-murid yang telah lama dibimbingnya dipersiapkan untuk menjadi pendidik, pemuka masyarakat, dan penjaga nilai. Proses ini berlangsung sunyi, tanpa pengumuman besar, tetapi sangat menentukan arah sejarah Islam Jawa. Ia memahami bahwa dakwah yang tidak menyiapkan penerus akan runtuh bersama wafatnya sang perintis. Di tengah aktivitas tersebut, kondisi sosial Jawa belum sepenuhnya pulih. Sisa-sisa krisis Majapahit masih terasa. Namun kehadiran komunitas Muslim yang mulai mapan memberi harapan baru bagi rakyat kecil. Pondokan Leran menjadi tempat berlindung secara spiritual maupun sosial bagi mereka yang kehilangan pegangan. Dari sanalah Islam tampil bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai penopang kehidupan. Pada tahun 1419 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim wafat. Kepergiannya menandai berakhirnya satu fase paling awal dalam sejarah dakwah Islam di Jawa. Ia wafat bukan sebagai raja, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai guru masyarakat, seorang ulama yang hidup dan mati di tengah rakyat. Jenazahnya dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, wilayah yang sejak lama menjadi pusat aktivitas dakwahnya. Pemakaman itu tidak disertai kemegahan, tetapi dihadiri oleh masyarakat yang selama ini merasakan langsung sentuhan dakwahnya. Rakyat kecil, murid-murid, dan para tokoh setempat mengiringi kepergiannya dengan kesedihan yang dalam. Bagi mereka, yang wafat bukan sekadar seorang ulama, tetapi penopang moral di masa sulit. Keistimewaan makam Maulana Malik Ibrahim terletak pada prasasti berbahasa Arab yang terukir di atasnya. Prasasti ini bukan sekadar penanda kubur, melainkan dokumen sejarah yang memuat cara masyarakat memandang sosoknya. Dalam inskripsi tersebut, Maulana Malik Ibrahim digambarkan sebagai seorang yang mengharapkan ampunan Allah, guru para pangeran, tongkat bagi para sultan dan wazir, serta siraman bagi kaum fakir dan miskin. Setiap gelar dalam prasasti itu mencerminkan peran nyata yang ia jalani semasa hidup. Sebutan guru para pangeran menunjukkan bahwa ajarannya menjangkau kalangan elit,
meskipun ia sendiri tidak hidup sebagai bagian dari kekuasaan. Gelar tongkat para sultan